Oke. Layarnya nggak kelihatan full ya? Kelihatan nggak? Kelihatan full? Setengah, Pak. Setengah. Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan full? Full nggak? Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Kelihatan seperti biasa, Pak. Oke. Udah, yuk kita mulai. Nggak ada suara ya, Pak? Tuh, kok nggak ada suara? Cek dulu suaranya, denger nggak? Jelas, Pak, suaranya, Pak. Jelas, Pak. Selamat siang, Pak Rupi. Selamat siang semua. Bentar. Oke, saya live-in di IG ya. Siapa tahu yang nggak bisa. Ush. Agak ribet nih. Oke. Ya, kita mulai ya, teman-teman. Dengan judul kelanjutannya kemarin ya, kelas MACD strategi sekarang dikomplitin lagi menjadi MACD plus stokastik ya. Ini kombinasi yang sangat menarik ya untuk kita pelajari hari ini ya. Oke. Nah, sedikit mengulang yang kemarin MACD ada signal line dan histogram ya. MACD-nya itu yang di sini yang apa? Hijau ya, yang merah mewakili apa? Masih ingat nggak? MACD line yang merah mewakili apa? Ayo. Halo. 26. Bukan, garisnya inilah. Ini loh, ada tulisannya ini loh, signal line. Nah, ya kan, ada enggak belum konsentrasi dulu supaya gurunya juga semangat gitu loh. MACD line dan signal line ya, ketika dia cross up menjadi sinyal buy. Ketika cross down menjadi sinyal sell. Masih ingat nggak? Halo? Iya, masih, Pak. Iya, Pak. Masih histogram dan dead cross tuh, Pak. Betul. Terus ada center line di atas positif, di atas 0, di bawah 0 negatif, di atas 0 bagus ya, cenderung uptrend, di bawah 0 cenderung downtrend. Persimpangan antara negatif ke positif itu juga golden cross. Oke. Nah, sedikit mengulang MACD itu sebuah trend following ya, betul, dari EMA 12. Nah, terus 9-nya sebagai signal line, sehingga ketika cross up itu cross down menjadi sinyal buy dan sell. Oke, nah cara tradingnya mengulang sedikit ketika cross down, ya apalagi di sini juga dari positif ke negatif sinyal sell. Sebaliknya ketika dari negatif ke positif, MACD line-nya cross up signal line menjadi buy signal. Masih ingat? Masih, Pak. Oke. Nah,
ya ini lebih detail ya, lebih detail ketika kita masuk ya cross up, beli terus uptrend. Nah ini juga histogram bisa naik turun sih, tapi semakin naik semakin kuat momentumnya. Nah ketika turun pun selama positif sebenarnya masih oke, selama nggak ada dead cross. Nah ketika dead cross di sini menjadi sinyal untuk exit long position. Ini masuk, ini keluar di sini. Ya, keren sekali, pas. Oke. Nah, juga mulai kemana ada belajar juga bullish ya. Bukan bullish, maksudnya divergen ya. Ketika harga turun-turun sedangkan MACD-nya justru naik, nah ini bullish divergen akhirnya naik. Oke ya, jadi kalau masih belum mudeng, diulang lagi videonya yang MACD strategi itu ngasih duit cukup banyak dengan cara sesederhana itu aja. Oke, nah ini secara singkatnya ini trend following. Nah cheat sheet-nya, nah itu ya ketika dia cross up, bullish, cross down, bearish ya. Ininya begitu juga divergen. Nah tadi saya kasih contoh harga turun-turun, MACD-nya naik. Itu juga ketika harga naik-naik sedangkan MACD-nya turun puncaknya, berarti bearish divergen turun ya. Bullish signal ketika cross up dari center line-nya, histogram merah ke hijau itu bullish. Kalau sebaliknya cross down bearish ya. Ini resume minggu lalu ya. Masih ingat? Ada yang ditanyakan? Sudah dipakai belum di real trading Pak Kris? Masih belum nemu Pak yang pas Pak. Tapi Loh, ada. kesulitannya apa? Mas belum nggak sesempurna ini ya Pak. Kadang-kadang masih nyari-nyari sih Pak patternnya Pak. Nah, kalau belum dicari, dicoba terus ya. Ya, jadi Pak. kemungkinan sih kurang lihat chart Pak. Padahal Pak Kris termasuk yang sering lihat chart ya. Jadi harusnya yang lain Pak Kris mungkin kurang lama Pak. Nanti kalau sering akan kelihatan. Nanti saya tunjukkan begitu banyak kita bisa lihat dari hanya pakai MACD ya. Oke, nah sekarang tambahnya stokastik. Ini juga another oscillator. Ya, osilator masih ingat ya yang sinusoida itu. Masih ingat ya? Itu momentum indikator juga ya. Jadi comparing a particular closing price dari saham dalam periode waktu tertentu ya. Nah, rumusnya ini ya. Jadi ini juga dibuat oleh ahli matematika sih ya, ahli matematika. Rupanya persen K ya C kurangi L14 dibagi H14 kurangi L14 dalam kurung kali 100. Nah, rumusnya seperti ini. C itu adalah most recent closing price. Jadi closing price itu meters ya. L12 itu lowest price trade ya, harga terendah selama 14 hari. Ya, H14 harga tertinggi selama 14 hari. Nah, ketemu persen K. Jadi harga naik turunnya dihitung oleh si stokastik ya. Ya, jadi sangat agile gitu ya. Nah, stokastik itu ada yang
persen K. Nah, yang cepat namanya persen D. Ya, persen D ini MA 3 periode dari moving average persen K. Jadi rata-rata dari persen K dalam 3 periodenya. 3 periode ini bisa daily, kalau daily, hourly bisa hourly, dan seterusnya. General teorinya adalah ini di sebuah market yang trending, ya, harga cenderung mendekati harga tinggi gitu ya, betul ya, cenderung naik ya. Ketika marketnya turun, teorinya adalah dia akan cenderung untuk turun, makanya ya. Terus sama stokastik ini teorinya dibuat kalau di bawah 20 angkanya ya, itu dikatakan oversold. Kalau di atas 80 dikategorikan overbought ya. Sinyal buy-nya dimunculkan dengan crossover dari persen K dan persen D. Ya, jadi ada sinyal. Mungkin kita akan lebih lihat untuk strateginya juga melihat oversold dan overbought. Oke, ini teoretikalnya. Ada pertanyaan? Yang mau ngomong raise hand ya. Supaya bisa saya allow to speak. Ada? Pak Chandra, apa Pak? Ada? Jelas? Jelas apa belas? Harus tahu cara ngitungnya biar mengerti. Kalau mengerti akan hafal. Kalau diam tak anggap mengerti, saya tanya loh. Jelas apa belum? Sementara jelas, Pak. Sementara jelas. Ya, jadi stokastik. Yang lain? Nggak usah gengsi, kalau belum jelas saya ulangi. Lanjut ya. Ini kayak ngomong sama layar komputernya. Tidak ada respon. Jadi stokastik osilator. Nah, ini persen K yang biru, di sini persen D yang merah. Yang cepat yang merah apa yang hijau? Yang biru. Persen K apa persen D? D. Ayo. Kayaknya D, Pak. Oh, diingat-ingat. Oh, kayaknya, Bu. Kan itu Pak? D apa ya? Lupa. Yang Balik, D, Pak. Pak. Katanya tadi sudah jelas. Ulangi nih, ayo dibaca ini. Bentar, ini mungkin saya ganti bukan pakai ini ya. Sharingnya yang ini supaya bisa saya orek-orek ya. Ternyata salah. MACD udah, kita kembali ke stokastik. Nah, ingat persen K-nya yang ini kan. Persen D-nya ada di sini. Yaitu rata-rata dari 3 periode dari persen K. Jadi yang cepat yang D. Ya. Rata-rata 3 periode dari yang Persen K. Persen K ini rumusnya ini C. Most recent closing price kurangi low-nya dibagi tinggi dan low kali 100. Ya, yang dulu kuliahnya di IPA mestinya sudah terbiasa ya. Lihat rumus-rumus yang IPS nggak tahu. Ada rumus-rumus gini nggak? ada kali Pak statistik. Pak, kalau kenapa D lebih cepat, Pak? D kan rata-rata ya, rata-rata dari K. Berarti K dulu toh?
Enggak, loh, K kan ngitungnya kan ini Bu, ini rata-ratanya di dalam tiga periode itu pasti lebih cepat Bu. Ya, secara umum harganya harusnya lebih cepat. Oke. Oke. Kan ini rumusnya kan tinggi kurangi low dan sebagainya kan terus angka. Misalnya angka pertama 10, 15, 12. Nah, ini dianggap kalau di total dibagi 3. Ya. Itu apa Berapa, D? Bu? Itu D ya. Ya. 25 36 bagi 3 kan 12 Bu. Secara umum lebih kecil kan, ada 15-nya. Jadi ketika 12 nanti cross up 12 ya ketemu podo ya. Gitu Bu. Nanti penerapannya di rumusnya apalagi ketika nanti lebih tinggi, lebih cepat lah intinya. Kita lihat periodenya yang lebih cepat. Pak, saya nggak ngerti loh Pak. Nggak tahu yang lain mungkin ngerti ya. Maksud saya kenapa Bapak bilang lebih cepat? Kalau K itu kan harus terjadi dulu. Berarti kan K terjadi lebih cepat Pak. K1, K2, K3 di rata-rata jadi D1. Benar nggak? Lah, berarti kan K sudah terjadi duluan. Loh, angka ini loh Bu, ini dianggap fast, bukan lebih cepat ini dianggap pas sebagai indikator Bu. Jadi ini kalau dihitung angkanya ada 10, 15, 12 dibagi 3 ketemu 12, betul? Misalnya nih, nah 12 ini dianggap angka yang lebih cepat sebagai indikatornya. Sehingga ketika ini 10, 15, 12 ya indikatornya misalnya jalannya gini 10, 15, 12 ya toh. Nah, ini yang persen K nih. Terus yang persen D saya ganti warna ya. Misalnya merah. Persen B-nya kan 12, Bu. Nah, ketemu 12 misalnya. Nah, ini terjadi cross up. Gitu, Bu. Mudah enggak? Ini kan hasil 12 ini hasil dari 10, 15, 12. Terus dia ketemunya 12, dia podo. Belum cross up sih, tapi ketemu. Mudah enggak, Bu? Jadi ini kan total 3, ini baru keluar angkanya. Jadi rata-rata ya Pak, rata-rata 3 periode ya Pak dari moving average Ya. itu yang disebut dengan persentage. Betul. Kalau dia lebih angkanya di bawah ini ya artinya mungkin misalnya ya posisinya ada di sini gitu. Tapi ini ketika 12 ketemu dengan harga terakhirnya. Nah, ini siap-siap ada sinyal buy. Masih belum ngerti, Bu? Bapak ngomongnya lebih cepat sih. Maksudnya lebih cepat jadi indikator D itu gini aja deh. Indikator D itu jadi akan lebih menentukan gitu ya. Bukan. Ya ini loh Bu, fast tuh dari dulu terjemahannya Pak, cepet apa lambat sih fast? Cepat. Apa lambat? Fast stokastik. Fast ya, fast stokastik indikator. Fast di mana-mana fast tuh lebih cepat kan, cepat indikator cepatnya lah. Nah, misalnya stokastiknya kembali lagi, saya hilangi semua dulu ya. Misalnya indikatornya stokastiknya jalannya gini, ya kan? Nah, indikator yang fast itu lebih cepat gitu loh, Bu. Gitu. Jadi nggak usah, kan nggak ambil rata-rata ini, dia langsung keluar angka ini. Iya. Bukan balapan. Saya lebih cepat. Iya, ngerti Pak. Ngerti, ini Pak. cuma penamaan. Ya. Kayak, nah, tapi boleh diartikan seperti kalau kemarin kan MACD gampang ya, EMA 26, EMA 12 mungkin gampang. Tapi ini sama sebenarnya, supaya terdapat sinyal dari rumus ini, dari rumus matematika ini ternyata dalam 3 hari itu kalau di rata-rata itu bisa create sinyal, entah create sinyal buy atau sinyal sell atau kadang-kadang inline, searah kan, betul nggak? Belum ada cross. Gitu aja Bu, ini kan namanya indikator. Ya Pak, kita telan dulu. Ya ditelen terus diminum biar enggak seret. Yang lain enggak apa-apa Bu tanya. Apakah jelas atau bingung Bu Lilis? Jelas Pak.
Terus Berarti nanti kayak signal line di MACD, Pak. benar, Cuma kan itu 9-nya, ini 3 ya. ya. Anda kan selama ini cuma pakai tok toh, sekarang belajar ngerti ternyata isinya kayak gitu ya. Nah, kenapa kita mesti ngerti? Nanti Anda kan bisa lebih paham dan hafal cara. Yang penting bisa cara pakainya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, berarti ketika dia yang cepat tadi yang D-line nge-cross up ya. Mana nih? Cross up berarti yang itu Pak, kiri. Ya, pokoknya kalau nge-cross down jadi sinyal buy, nge-cross up jadi sinyal sell, gitu ya. Terus yang paling penting adalah sebenarnya di daerah sini di atas 80 overbought, di bawah itu oversold. Jadi kalau overbought itu karena kondisi overbought, ya cenderung akan koreksi. Betul. Kalau oversold berarti kondisinya cenderung naik. Kalau overbought itu istilah bahasa Indonesianya apa? Overbought. Jenuh beli. Jenuh beli artinya terlalu banyak yang beli. Jenuh beli artinya satu kata. Ya orang pada mau jual. Satu kata mahal. Kalau oversold satu kata murah. Nah, Pak ini sudah di record belum Pak? Sudah. Oke. Ya. Mahal, murah. Tapi belum mesti begitu mahal langsung turun seperti di sini. Nanti Anda akan ketemu saham yang trennya sangat kuat. Itu akan bertahan di kondisi overbought atau mahal terus. Nah, itu kelemahan, salah satu kelemahan dari ini ya, stokastik. Begitu juga ketika kita ngomong sudah murah overbought, ketika saham yang downtrendnya kenceng akan stay di area oversold terus. Ya. Oke. Pak mau tanya Pak. Nah, ya. itu 80% sama 20%-nya. Kalau bukan 80%, bukan 20 angka 80 dan 20. Bukan persentase. Ya. 80 dan 20-nya itu berarti dia juga enggak linear ya, Pak? Enggak linear gimana? Misalnya 80-nya itu di situ. Kalau ini naik terus, berarti 80-nya itu tetap di situ atau dia ikut naik? Enggak ya? Oh, tetap. Garis ya? Linear ya? Tetap garis. Ya, makanya justru tadi kelemahannya kan begitu. Kelemahannya kalau saham yang strong uptrend akan stay di atas 20 terus. Di atas 80, sorry. Yang saham yang downtrendnya kenceng stay di bawah 20 terus. Kelemahannya di situ. Nah, sebenarnya tidak terlalu penting. Yang sangat menarik itu ketika dia keluar dari daerah oversold, ya, oversold. Ini sinyal-sinyal buy yang sangat menarik. Berarti sudah mau jalan, gitu cara pakainya. Begitu juga kalau keluar dari daerah overbought, bahaya, ya. Karena akan cenderung turun. Nah, ini juga teman-teman perlu pelajari. Ini pengembangannya banyak sih, tapi sementara pahami dulu paling bagus adalah ketika keluar, kalau mau buy, ketika keluar dari daerah oversold. Ketika keluar dari overbought itu bahaya. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Pak, boleh nanya, Pak? Ya. Pak, yang tadi misalkan ya, ini Pak. Ini kalau misalkan kita mau keluar, itu pada saat dead cross atau pada saat mentuh 80%, Pak, kita keluarnya? Nah, sebenarnya ya itu nanti akan menjadi satu hal ya, minimal kalau sudah dead cross begini ya bahaya. Tapi confirmnya ketika turun dari sini. Nah, ini
namanya indikator ya. Ya ini sudah dead cross, turun sempat naik lagi, tapi dead cross lagi. Nah, terus keluar dari daerah overbought. Pokoknya kalau keluar dari sini sih exit aja. Kalau di sini sudah sinyal, mau exit atau kurangi posisi sudah boleh. Demikian juga kalau misalkan di oversold ya Pak ya. Sama. Kita confirmnya juga pada saat dia lebih besar dari 20 ya Pak. Iya. Mungkin kalau saya ngomong kalau golden cross boleh sendal dulu. Ketika ini keluar 2, posisi kedua dan seterusnya. Oke Pak, makasih Pak. Ada lagi? Lanjut? Lanjut, Pak. Nah, ini sinyal sederhana. Ya, ini cat kena di sini. Ya, ini nguji support, nguji dimension misalnya, ya. Terus di sini terjadi golden cross. Nah, kalau Anda belajar candle, ini turun-turun ya. Terus candle-nya mulai higher high. Ini polanya apa? 3 candle ini? Apa? Swing low. Belum. 3 ini, Bu. Set. Bintang pagi hari apa? Morning star. Morning star. Kok rapal-rapal lah? Soalnya harusnya morning star lebih tipis badannya yang merah itu. Itu kok enggak. Morning star boleh tebal ya? Boleh. Sebenarnya lebih ke doji ya. Ini candle-nya juga sebenarnya doji itu enggak harus bentuknya seperti ini. Ini misalnya, ini kan kelihatan sebenarnya antara buyer dan seller masih bingung kan. Nah itu doji. Turun di sini dibalas ke sini, ya kan? Nah itu anggap aja. Nah sudah morning star, ininya golden cross, buy. Gampang kan kalau Sabtu? Gampang banget. Ya betul Pak. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nah, ini juga sama nih, turun, lihat dead cross, turun, golden cross, naik, ya kan? Dead cross, turun, ya, golden cross, naik, gitu doang. Jadi pakai ini aja bisa cuan ya Pak? Bisa. Oh. Pakai MACD doang bisa. Cuma nanti teman-teman tadi kan ada kelemahannya sudah saya singgung satu. Nanti kan ada lagi beberapa kelemahan dari sebuah indikator. Tidak ada indikator yang sempurna. Makanya saya mau gabungin nih. Hari ini kan kita gabungin kekuatan MACD. Ya, MACD ingat termasuk indikator yang apa? MACD termasuk indikator. Lagging. Ya, lagging, telat, ya, tapi pasti. Nah, stokastik itu termasuk indikator yang leading. Leading itu memprediksi, tapi kadang-kadang false signal. Ya, kalau disuruh milih bagus mana, enggak bisa. Tapi kalau suruh milih, kalau ada cuma satu indikator pilih mana, saya pilih MACD. Karena lebih confirm. Kalau ini kan banyak false signal nanti. Oke. Nah, ini juga ada divergennya ya, stokastik. Lihat harga bawahnya low-nya naik sih. Ya kan? Seringkali ini low-nya saya ngomong kan, ini low-nya di sini nih. Ya kan? Masih oke gitu ya. Sedangkan di sini stokastiknya lebih rendah.
betul? Nah, untuk sementara ini stokastiknya salah, betul nggak? Akhirnya tetap betul bagus ya, menang harganya. Ya, karena di sini sinyalnya sinyal buy, betul. Tapi ketika ini terjadi lagi lebih tinggi, puncaknya si stokastik lebih rendah, divergen, turun. Oke. Jadi kalau ini tidak seiring gini gimana Pak? Ya hati-hati. Mungkin nah, tapi kalau ini sinyal buy keluar dari area overbought, oversold, bagus, tetap boleh beli. Nah, terutama kalau mau exit ini, kita mungkin udah, Pak ini dari ketinggian ini masih mencoba high lagi Pak, lebih tinggi dari ini. Stokasiknya kok nggak kuat? Nah, saya takut. Jadi divergen, cus. Nah, itu agak, makanya mesti selain tadi sama seperti MACD ada divergen, stokastik juga ada divergen. Apakah jelas? Jelas, Pak. Perlu jam terbang untuk melihat ini dan itu. Ya. Oke, nah ini tadi stokastik itu leading. Leading itu maksudnya apa? Ya, anggap aja ini ya, leading itu yang harga ungu ya, indikator yang hijau. Ya, hijaunya ngomong turun loh nih. Ininya masih belum tuh. Ini sudah turun, ini masih naik, betul nggak? Terus dia turun baru ngikuti. Turun, indikatornya ngomong naik loh nih. Ya, dia dalam posisi turun. Dia toh ngomong naik, ngomong mesti turun no. Ada leading di sini. Akhirnya dia mengikuti. Begitu seterusnya. Oke, konsep leading apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Perlu enggak indikator leading? Perlu Pak. Pakai bank. Perlu. Kan kita Terutama untuk copet ya Pak. Nah, karena dengan mempunyai leading kita bisa memprediksi ya. Nah, kalau yang lagging sama ya. Laggingnya yang ini ya, indikatornya yang biru, harganya yang hitam. Jadi harganya udah turun, dia masih naik. Tapi kalau dia sudah ngomong turun, nah itu confirm masih turun. Ini juga harganya sudah naik, ya ininya masih nge-lag, indikator masih ngomong masih turun loh. Nah, ketika dia sudah pasti naik, ini pasti sudah confirm naik. Naik di. Ayo bagus mana, leading apa lagging? Tergantung, Pak. Tergantung pada centelan. Pada apa, Bu? Tergantung satu mau nyopet apa enggak gitu kan. Kalau ya nggak bisa ngomong gitu ya Pak ya. Bagus Iya. mana? Nah, kita akan mencoba ngerti kelemahan dan kekurangan masing-masing, terus kita gabungkan. Makanya hari ini keren harusnya. Jadi ada yang leading, ada yang lagging. Oke, leading dikonfirmasi dengan yang lagging. Wah, keren ya. Nah, oke. Nah, ini leading indicator metric used to measure past performance ya. Yang lagging itu ngitung nanya moving average, convergent, divergent itu MACD itu dari harga masa lalu. Nah, leading ini memakai data masa lalu itu true as a predictive sebagai ramalan, bukan ramalan ya, memprediksi kira-kira future performance-nya gimana. Nah, kalau kita bisa gabungkan dua indikator ini, keren. Nah, oke. Nah, ini kita pro dan kontranya ya. Oke, yang leading bisa ya jelas ya. Provide signal
before price trend. Jadi mendahului. Kalau lagging, signal after. Ya, ini before, ini after. Ya, untuk memprediksi future price. Nah, kalau yang lagging, to confirm or validate. Ya, signalnya based on predictive factor. Berdasarkan prediksi. Kalau yang lagging berdasarkan historical data. Kondisinya paling bagus ketika apa? Kalau yang leading ketika marketnya baru trending, entah itu uptrend maupun downtrend. Ya, nah yang lagging efektif can be more effective ketika sideways. Ya, ketika sideways lebih efektif. Ya, karena confirm, oh ini lebih confirm lah ya. Nah, keunggulannya apa? Bisa memberikan early entry. Yang suka ngomong ke saya, kalau sudah mau break, kenapa buy break, kenapa nggak beli sekarang? Yo, siapa yang merasa sering ngomong begitu? Ada? Tony, saya. Nggak usah menuduh orang lain, diri sendiri. Ya, jadi naik. Bilang saya kok. Ya. Nah, advantage-nya yang lagging apa? Advantage-nya confirm. Ya, itu buy break itu confirm mau jalan. Ya, MACD juga sifatnya mengkonfirmasi, memvalidasi dari sebuah tren. Kerugiannya apa? Bisa menuju ke false signal. Nah, kerugian dari yang lagging adalah delay. Entry maupun exit. Udah sell masih belum keluar. Sudah diprediksi yang menang nomor 2, yang lagging masih ngeyel, ya kan? Gitu nganunya ya. Hasil survei menunjukkan, nah itu leading. Ya. Betul nggak? Quick count itu ya leading. Ya, quick count-nya. Nah, real count-nya itu lagging. Kira-kira gitu biar gampang ya analoginya ya. Oke. Nah, contohnya apa? Di sini ada RSI. Ya. Stokastik, ada pivot, ada ATR. ATR tuh yang saya pakai sebagai trailing stop. Itu prediksi. Ya, itu leading. Ingat ya, garis ungu itu loh. Nah, selain MACD, MACD itu turunan dari moving average ya. Ada Bollinger Band. Ya, itu juga lagging. Oke, jelas ya sekarang? Jelas enggak? Yes. Jelas, Pak. Gampang enggak? Enggak. Loh. Pak, gampang dengerinnya. Gampang dengerinnya. Saya sih bisa dengar, Pak. Tapi belum tentu ngerti, Pak. Makanya saya screenshot aja, Pak. Nanti saya baca lagi, Pak. Ya. Oke. Nah, kalau belum mengerti, boleh tanya Pak Tony. Tadi saya telat masuk, Pak, masalahnya. Tapi nggak apa-apa, saya catch up apa aja. Lanjut ya. Baca. Nanti baca-baca, Pak. Pasti. Oke. Nah, gabungan kita mau memakai kelemahan, menggabungkan kelemahan, bukan kelemahan, menggabungkan kelebihan kedua indikator ini. MACD lagging, stokastik leading. Namanya strategi, salah satunya ada double cross strategi ya. Kemarin ada golden cross, dead cross, sekarang double cross. Oke? Nah, caranya adalah kita mau memakai adalah looking for benefit from memasangkan pairing stokastik dan MACD.
saling melengkapi. Ya, secara terpisah ini sebenarnya different technical premise ya, and work alone ya. Jadi kalau stokastik itu ignore market jolts ya, the MACD is more reliable. Jadi kalau stokastik itu tadi ya leading berarti memprediksi. However, the stochastic MACD are ideal pairing ya, can provide enhanced and more effective trading experience. Jadi ini pasangan yang ideal antara leading dan lagging. Oke. Nah, secara umum ini cocoknya ini adalah dua indikator momentum. Ya, memang bagusnya dipakai ketika walaupun MACD lebih cocok di trending, MACD ranging atau sideways kalau stochastic trending, tapi keduanya sebenarnya tetap semua technical analysis itu paling jalan di kondisi trending. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini kita coba definisi secara gampang ya, secara ini istilahnya oke, pakai yang simple, walaupun nanti akan ada mode agresif ya. Mode defaultnya, mode biasanya adalah ketika saya masuk ketika ya bullish, kita mau buy ketika bullish ya, ini saja. MACD-nya positif. Berarti 12 di atas 26. 12 di atas 26. Artinya MACD line-nya di Naik. bawah apa? Hah? MACD line-nya, MACD line-nya di atas, Pak. Di atasnya? Di atas apa di bawahnya? Di atasnya. MACD line sebentar, Bapak membandingkan MACD line dengan apa? Sinyal line no. Sinyal line. MACD line di bawah sinyal line. Yo, yang lain coba. Sinyal line itu kan 9 harinya MACD. Kalau bullish itu berarti kan Coba atas. kembali ke MACD. Yang cepat tuh yang cepat tuh yang 12, ya kan? Yang 12 tuh yang apa? Ayo, lupa minggu lalu. Sebentar, 12 nggak ada, Pak. Adanya 9 sinyal Ya, line. ya 9 sama aja. Ini cuma ada yang saya ambil gambarnya yang 12. Yang apa? Yang cepat yang MACD apa sinyal line? Pak Alek. MACD, Pak. MACD, Pak. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, mana tadi? Ya, ini saya pakai 12 nggak apa-apa. Jadi artinya MACD line di atasnya Sinyal line. Sinyal line. Nah, oke. Dan mungkin juga lebih gampang ya histogramnya berarti di atas. Di atas? Di atas 1. Di atas 1. Di atas garis 0, Pak. 0. Garis 0. Iya. 0. Ini loh. 0. Nah, MACD, jadi gampangnya ini nggak usah pakai gambar bingung, pakai MACD aja Pak, yang sentral ya wes MACD-nya di atas 0. Terus yang persen K-nya cross up ya 20. Oh, sudah ke atas dia dari bawah 20 ya. dari bawah. Tadi loh, nah Ya. sebaliknya ketika ini di bawah 0 dan ini turun dari 80. Wes, gitu ya. Ini defaultnya. Gampangnya. Oke. Sebentar, Nah, Pak. Ya, wis. kalau yang birisnya gitu, pokoknya ini jangan hindari, gitu.
Ini oke. Kan kita hanya bisa beli. Nah, ini untuk mungkin juga bisa untuk jualan ya. Tapi entry-nya dari sini. Entry. Ya, ini bisa untuk exit. Ini kalau definisi gampang-gampangan. Sudah? Kita coba langsung contoh ya. Iya. Sudah belum? Ini Sudah. menggabung. Ya, Pak. Ini menggabungkan antara leading dan lagging ya. Jadi supaya yang satu ada nilai confirm, yang satu memprediksi. Double cross. Oke. Nah, contoh ini aja. Oke. Di mana kira-kira MACD positif? Ini. Betul? Betul nggak? Betul, Pak, di atas 0. Terus ini keluar dari 20 nggak? Oh, sebentar. Enggak keluar dari 20. Kok enggak gitu, Bu? Keluar, 20 Pak, keluar. di bawah, sorry ya. Bu. Keluar, Pak. Ya, walaupun agak telat ya. Tapi sudah di atas 20 kan. Betul nggak? Definisinya kan gitu kan? Iya, di atas. Ini kan. Nah, Cross up-nya padahal belum MACD-nya 0 ya? Di atas 0 ya, Pak? loh, Dia enggak pernah nembus. Dia enggak pernah Ini- nembus sampai 20. ini hijau nih loh, Bu. MACD-nya. MACD dulu deh. MACD dulu. Di atas 0 ini ya. Jelas ya. Ini juga di atas 0 ya. MACD dulu. Ya, di atas 0. Nah, ini loh Pak, ini di atas 20 benar. Ini ketika terjadi, ini juga di atas 20. Betul nggak? Tapi Anda perhatikan, sebenarnya dia sudah mulai ada sinyal di sini. Betul nggak? Dan cross. Ya, cross-nya udah di bawah ya. Beberapa hari sebelumnya ya, Pak? Nah, itu namanya leading. Betul nggak? Yang Ya, ini duluan. lagging. Ya toh. Nah, ini saya hapus nih. Supaya teman-teman lihat kelihatan sekali mana yang leading, mana yang lagging. Aduh. Jelas? Iya, Pak. Yang MACD-nya lagging ya, Pak. Golden cross-nya yang bawah tuh lebih duluan ya. Nah, kalau mau keluar dari 20, confirm. Betul nggak? Iya. Ini very good signal nih keluar. Betul nggak? Ini bagus sekali. Tapi MACD-nya belum nge-cross ya waktu itu. Ya. Nah, ketika dua ini double cross, ya harusnya oke. Nah, tapi ternyata di sini dia, loh kok dead cross? Betul nggak? Iya. Tapi dia sudah tahu duluan di sini dead cross duluan. Double dead cross. Oke? Lihat ya. Sini ini. Ini tapi duluan loh. Karena ini sudah sinyalnya udah dari sini nih. Lah tapi Terus- pada saat yang bawah dead cross sana belum dead cross kan kita ya oke kita lihat dulu gitu kan berarti ya. Nah, nanti cara Mengkonfirmasi pakainya. MACD. Nanti cara pakainya nggak gitu, Bu. Ini sebentar dulu, saya terangin dulu ya. Begitu juga ketika ini golden cross ini telat, ya toh. Ini baru golden cross ya udah. Ini bahkan sudah dead cross lagi. Iya. Ini enggak. Ya, ini dead cross di sini. Ini dead cross sempat di sini ya. Tapi habis dead cross sendiri ini golden cross. Nah, ini juga searah nih. This is double cross. Dan hasilnya jos. Oke. Ketika nggak saling confirm ya kita akan punya strategi berbeda. Tapi kalau confirm seiring dan sejalan dua indikator yang lagging maupun leading, Selon. Tahu Selon nggak? Ada yang nggak tahu Selon? Nggak tahu memang. Saya taunya saklon. Nekat masuk, Pak. Salah. Selon nekat masuk. Bukan.
Apa? Kaget sebenarnya. All in. Iya, benar. Ya, all in. Oh iya, Oh, sell all. saya Aduh, Bukan sell all. Selon itu all in. Selon. all in. Selon itu bahasa apa, Pak? Oh iya, Selon. show hand. Wah, All bahasa in. main judi itu Pak, bahasa kasino Pak, iya. Oke. Iya. Ah, Iya, Pak. Oh, Ayo, ya tim. nggak tahu, Pak. Ya, ini bahasa cowok-cowok biasa. Khusus Oke. penjudi itu. Makanya, Pak. Jelas? Belum, Pak. Jadi- Ini kalau mau nanya, Pak. Saya hilangi dulu. Yo, bersih channel chatnya. Apa? Pak, kalau tadi kan itu bolak-balik kan sinyalnya udah golden cross, dead cross, golden cross gitu. Itu berarti trennya itu masih sideways gitu ya, Pak? Ayo, ada yang ingat nggak minggu lalu? Kenapa kalau golden cross, dead cross, artinya terjadi apa? Whipsaw. Nah, Ya, wait, so. whipsaw itu ya sebenarnya karena sideways. Oke. Pokoknya Berarti intinya, kalau sebenarnya kita bisa cuan juga ya, Pak. Maksudnya gini, dengan leading walaupun dia masih sideways kan, kalau tahu beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual ya bisa tektok berapa kali tuh. ya benar. Itu tergantung jiwa judi masing-masing. Tergantung keserakahan apa, Pak? Take profit masing-masing ya. Tingkat keserakahannya. Ya. Oke, apa? Pak, tapi kan kata Bapak, kalau yang stokastik yang duluan itu, yang leading itu, bisa suka salah juga. Nah, ini kebetulan dia nggak salah kali ya? Salah, ada salahnya. Mana salah? Nah ini, ya di sini, misalnya mana ya? Ini di sini dia dead cross, ya. Ya udah, kita nggak harus baru golden cross lagi, ya kan? Nah kan sebenarnya ini kita misalnya ini beli, ya lagi sedini golden cross, ya nggak salah sih, tapi maksudnya sinyalnya pendek-pendek. Nanti ada yang salah juga. Di sini lihat nih, salah nih. Secara umum, ya kan, harganya naik. Sedangkan dia sinyalnya kan whipsaw. Iya, bulat. Ya ini whipsaw, kalau bulat gini whipsaw, Bu. Nggak apa-apa, ya memang pokoknya Maya harus punya trading plan karena bisa terjadi whipsaw seperti ini. Oke, nah ini saya jelasin, nih saya kotak-kotakin tadi yang terjadi ya. Nah, sebenarnya ada strategi yang saya pakai ya. Ketika, teman-teman perhatikannya, boleh dicatat ya. Ketika terjadi golden cross di sini, ini kan leading nih, betul nggak? Di sini kan. Nah, saya akan lihat di sininya belum dong, masih jauh ya. Tapi histogramnya mengecil. Ya enggak? Jadi kalau kita udah belajar histogram dari mengecil dari yang negatif, negatifnya tambah kecil, menarik. Arahnya udah bener nih. Betul nggak? Saya akan pelurus satu. Keluar dari area over. Oh iya. Oversold. Iya. Tambah lagi. Ya kan? Nah, ya udah. Tapi ya habis itu di sini dead cross. Ininya sih belum ya, masih dia kurangi posisi, buang salah satu posisi. Ya, ketika di sini juga dead cross, ya wis buang. Oh ini sudah yang leading aja dead cross, kalau Anda masih hold aneh dan turun. Untung enggak, ya posisi 1 untung lumayan, posisi 2 mungkin di total untung tipis lah, nggak apa-apa. Ya, tapi ketika bener lagi di sini golden cross lagi nih. Nah kalau di tengah-tengah gini saya kurang suka sih sebenarnya. Tapi tetap
boleh ambil posisi 1. Ininya histogramnya kembali mengecil lagi, ya kan? Jos. Ketika di sini positif, ya, yang lagging aja positif kok. Ya, saya ngambil posisi 2 nih. Ya. Tapi habis itu ketuk, di sini dead cross. Wah, silaka. Buang dulu yang posisi kedua ini. Masih tinggal posisi 1. Golden cross lagi. Sikat lagi posisi 2. Ketika ini juga confirm, sudah confirm. Ini malah, Anda lihat, perhatikan di sini. Di sini malah yang lagging itu lebih confirm duluan, ya kan. Karena dia jual dulu. Wah, ini sudah confirm double cross dua-dua nih. Selon. Jelas? Jelas, Pak. Nah, itu termasuk agresif ya. Nah, agresif seperti yang saya omongkan tadi. Seperti ya ini saya kasih tanda-tanda itu. Kalau agresif, titik itu kita kurangi, masuk, dan sebagainya. Oke, contoh kedua. Nah, ini bagus buat contoh karena gampang. Kalau tadi akses mesti banyak whipsaw-nya ya. Ini very simple ya. Lihat di sini dead cross, oke? Dia dead cross duluan. Kalau ini ngomong golden cross ya, udah sempat masuk terus dead cross ya. Ya untung tipis atau impas. Ini dead cross, terus dead cross juga hindari, turunkan. Ini golden cross pertama. Posisi 1. Ini melewati oversold posisi 2. Ini pada waktu ngelompati ini juga confirm selon. Nah, Pak di sini dead cross. Hilang barang. Golden cross lagi, beli lagi. Wong ininya masih bagus kok. Jadi posisi 2, salah satu posisi saya jual, punya posisi 2 lagi udah. Posisi 1 hilang, ya kan? Posisi 2 saya masuk lagi nih, karena golden cross lagi. Dead cross, jual, tinggal punya 1 posisi. Ya kalau mau nunggu, confirm ini dead cross, jual. Begitu seterusnya ya. Nah, ini terjadi ketika di sini ada whipsaw nih. Nah, tapi yang menarik apa ini? Lihat Anda perhatikan. Ketika ini keluar golden cross dan keluar, ya ininya positif, oke. Masuk. Ininya double cross selon. All in. Gampang? Kok bengong semua toh? Bengong itu jelas apa? Jelas sih kalau saya bayangkan saya suruh gini ya, beli jual, saya sudah mungkin nggak mau beli lagi loh Pak. Sudah, wah emosi. Ya, karena ketika terjadi, sebenarnya kalau secara umum kenapa terjadi whipsaw, ini tuh sideways, betul nggak? Iya. Tapi sideways itu kesempatan untuk siap-siap. Ini ketika break, ini juga menarik sebenarnya. Jadi kita bisa campur dengan price action-nya juga. Oke, nah ini sinyal-sinyalnya. Memang lihat, yang leading itu terlalu banyak sinyal. Pakai MACD aja bisa cuan enggak? Bisa. Beli di sini, ya kan? Jual di sini, masih untung sih. Ya, no? Beli lagi. Nah, untuk yang orang yang ini memang akan, yang leading ingat, kita bisa punya barang duluan. Yang lagging baru confirm ini. Pak, oke, itu ya. Berarti intinya kalau leading itu kita bisa dapat harga lebih murah, Pak ya? Ya, tapi jangan salah, terjadi sering. Jualnya juga duluan loh Pak, jualnya. Betul. Cuma ya terkadang false signal kan.
Makanya namanya double cross strategy, kalau dua-duanya confirm ya jos. Bisa terjadi nggak bisa, tadi saya kasih contoh yang Aces kan. Ini juga sebenarnya selisih dikit nih. Oke, nah BTN ada yang lihat ada sesuatu yang aneh nggak? Nih, divergen. Harganya turun, lebih low, betul? Stokastiknya lembahnya lebih tinggi. Divergen. Dush. Keren ya. Lihat nggak divergennya? Iya Pak, at least itu lurus, ini turun. Ini nggak lurus Ibu. Anda lihat sudutnya ini naik. Jos ya. Kalau ini turun, ini juga turun. Nggak divergen dong. Ini naik, ya, ini turun. Oh iya. Menang jos. Bullish divergen. Ya, yang leading itu bisa membuat sinyal-sinyal yang kayak gitu. Walaupun yang lagging juga bisa. Tapi yang ini salah satu, lihat aja. Yang lagging, kalau kita ngomong lembahnya ini masih naik ya. Betul nggak? Harganya juga masih naik, nggak divergen. Tapi si leading, si stokastik ngasih sinyal ini bullish divergen. Ya sebenarnya kalau kita lihat, wah yang lagging itu masih bullish nih. Ya atau lembahnya ini masih bullish, harusnya oke. Ya kan? Udah belok, ininya lebih tinggi dari ini, si yang MACD ini laggingnya masih confirm. Jadi menarik. Ketika ketemu saham-saham yang begini, menarik sekali. Apalagi terus ketemu lagi, wah divergen. Deterjen. Berarti ini Pak, karena yang lebih pastinya baru aja dia ke golden cross-nya ya Pak ya? Iya. Pokoknya ini menarik ketika keluar dari area 20. Ini area-area yang sangat menarik. Begitu juga kalau keluar dari area ini, bahaya. Turunnya lumayan. Ya kan? Angka stokastik salah satunya dipahami itu. Nah, sinyal-sinyalnya ya golden cross, dead cross itu. Saham cuan Pak, banyak bullish ya Pak. Oke, tunggu dulu teorinya. Nah, ini Pegas. Ya. Contoh lagi. Ya, ini sempat dead cross, golden cross. Nah, ini ketika lihat kita nggak keluar dari daerah sini itu bagus, wis. Ininya juga ini ya. Positif ya. Nah, lumayan. Ketika dia keluar dari sini bahaya. Ini juga confirm dengan yang ini turun. Nah, di sini sudah golden cross nih. Histogramnya masih belum. Ya, boleh sendal dulu. Tapi ketika confirm di sini, ini namanya ini juga confirm. Ini di atas 0. Ini yang namanya double cross. Ya. Double cross. Jelas nggak? Kotos. Enggak. Antara yang leading dan lagging bisa ketemu. Keren wis. Yang prediksi masa depan bullish, dari data masa lalu confirm, Telon. All in. Pak, kalau di bot itu slash apa? Apanya? Yang ada ya, ini. mau MACD ya, ada.
Ada dua-dua ya. Botnya tak matiin, tapi hari Sabtu nggak ada yang chat, ya, dan nggak ada yang minta tadi. Saya istirahatkan. Iya Pak, biar istirahat Pak. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Nah, teman-teman kadang-kadang kayak pertanyaan Pak Kris tadi jujur banget. Kok saya belum nemu sing gini. Lihat Pak, pasti ada. Rajin-rajin aja. Ingat, saya ceritakan ya, dulu saya tuh ada 400 saham, tiap hari lihat 400 saham loh. Buset, banyak amat Pak. Iya, tiap hari Pak. Dulu waktu kerja jadi broker Pak. Enggak, saya sebagai trader loh. Karena Itu dengan begitu, matanya nggak pusing Pak, matanya nggak pusing, kepalanya nggak cier. Enggak tuh. Saya pakai kacamata karena ya untuk Blu-ray aja biar enggak ini. Makanya pakai kacamata yang Blu-ray. Blu-ray, anti Blu-ray Pak. Apa yang anti? Iya. Sinar biru. Yang jahat kan sinar birunya. Betul. Nah, ya mungkin kalau nggak cuan ya sakit Bu matanya. Kalau cuan hilang ya Pak sakitnya Pak. Betul Pak. Cuannya gede ya Pak. Cuannya gede nih. Apalagi Justru dengan selain bisa melihat cepat juga mengasah intuisi Pak. Jadi, oh ini oke. Makanya pada waktu Anda perhatikan kemarin Bu Joyce ya nanya, boleh beli ini nggak suri pas turun pertama? Jangan, tunggu dulu. Rujuk. Nah, itu saya kadang-kadang sulit menjelaskan dengan kita Pak bisa, lah itu sudah terbentuk, kadang-kadang sulit diomongkan. Nah, itu jam terbang, itu matters ya, skill, pengalaman, itu akan bisa menjadi intuisi ya. Nah, itu kadang-kadang memang hanya bisa dicapai ketika level tertentu sudah dilewati ya. Overall ya ini yang saya ajarkan sebenarnya enggak sulit kan, cuma lihat sinyal ini. Nah teman-teman kalau pelajari video-video saya rinci, makanya orang itu kalau begitu lihat, apalagi anak muda, videonya 1 jam 40 menit, udah pasti nggak ditonton kan. Tapi kalau ada waktu dilihat kembali itu banyak sekali hal-hal yang bisa teman-teman pelajari. Kalau males nonton video ulang ya ikut pas edukasi gini nggak terasa. Ya, ini sudah 1 jam lebih, nggak terasa kan? Kalau nonton video baru 5 menit aja udah ngantuk. Betul? Saya lebih pakai itu Pak, lihat video lagi Pak, diulang. Jadi bisa. Nah, ya tinggal buat ngulang video recording itu. Makanya teman-teman kadang-kadang kalau nggak diluangkan waktu tiap minggu untuk belajar ya susah ya. Oke, habis sih contohnya. Ayo. Gampang kan? Tanya, Pak Ketoan ini gampang tapi ya enggak sepiro ya Pak. Pak mau tanya Pak, berarti Ya. kan ini yang leading ini, yang di bawah yang stokastik, dia itu sudah mau dead cross lagi, sudah dead cross lagi ya Pak ya? Ini loh Pak, dead cross lagi. Terus dia dead cross di mana? Belum. ini loh Pak, yang sebelumnya. Nah, ini nggak jadi nih Bu, mau dead cross nggak jadi. Ini cuma menyentuh, ya kan? Nah itu prediksinya menyentuh terus nggak jadi. Ini kan Bu? Iya itu. Nggak jadi tuh. Ini bukan dead cross nih, Itu berhimpit, hampir. Ya. Oke. Jadi dead cross itu jika betul-betul dia terus ke bawah. Ini kan nggak jadi berarti ya. Dan ingat, yang bahaya sebenarnya adalah yang ketika ini, Bu. Turun dari area. Mana, Pak? Ini loh. Oh ya. Turun dari area 80. Area 80. Ini sih masih belum turun. Ya, tapi jadi first hantu hati-hati.
Ya, kalau memang dead cross, hati-hati. Ya, di sini juga ini ketika confirm betul-betul ya turun. Jus. Ketika sebaliknya ketika masuk area di atas 20 itu saya suka. Pak, saya mau tanya ya, Pak. Kalau Bapak lihat kayak gini, itu kan sebetulnya sudah naik tinggi, ya kan? Apakah Bapak berani ambil? Nah, pertanyaannya sebenarnya bukan berani ambil apa enggak ya. Kalau lihat gini, indikatornya masih oke semua. Leading maupun lagging masih oke. Ya kan? Nah, tapi kan kita juga dasar utamanya adalah kita lihat candle. Bagaimana candle? Kenapa lihat candle? Candle itu harga. Yang keduanya leading maupun lagging adalah indikator. Panglimanya adalah harga. Oh, ya, balik ke candle ya. Candle-nya ada pelemahan, betul nggak? Inside bar. Ya, kalau suruh beli aku nunggu break ini, gitu aja, simple. Semua indikatornya masih oke ya, aku lebih berani kalau break. Nah, kalau turun di sini, Pak, ya nunggu mantul. Buy on pullback atau misalnya nunggu mantul aja. Bagaimanapun, kalau di sini bila dikatakan juga bahaya loh sebelum ada candle ini. Tapi ketika dia break di sini ya masih naik. Cuma ya beda toh masuk di awal tren di sini dengan masuk sudah di sono. Ya pasti akan resikonya berbeda. Nah, nanti teman-teman tinggal cek lagi supply zone-nya di mana. Jangan udah dekat. Ya kan? Iya, iya. Nah iya, kita lihat gini, wah ini indikatornya semua bagus. Oke, beli. Lah, ternyata harus lihat candle-nya dulu. Memang trading itu saya yang pernah kerja di berbagai pengalaman kerja ya. Artinya ikut orang, kerja sendiri. Akhirnya memutuskan jadi full time trader gitu tuh. Semua pekerjaan tersulit adalah di trading. Karena apa? Karena dimensinya banyak. Harus tahu price action ya, candle, tahu indikator, tahu data ya. Dulu saya belum kenal data akum dan ini ya nggak tahu ya. Setelah kenal data, nah itu lebih dimensi lain lagi. Harus tahu money management, harus tahu position sizing, ngerti fundamental, ngerti makroekonomi, ya. Nah itu nggak gampang, tapi worth it, gitu. Ya, paling kerjaan yang paling worth it yang pernah saya jalani, tapi paling sulit juga. Ya itu hukum alam ya, kerjaan yang paling worth it biasanya paling sulit. Dan kalau teman-teman ingat pasar modal ini seperti juga kasino dan lain, walaupun tidak exactly the same ya, tapi pasar modal itu didesain sebenarnya against our nature sebagai manusia. Ya, manusia makhluk emosi, ya penuh emosi itu selalu dikuasai oleh fear, greed, betul nggak? Nah, kalau gini kita tadi di sini boleh beli nggak? Itu sudah dikuasai oleh apa? Keserakan. Nah, begitu juga kalau turun-turun, ini udah ada sinyal buy 1 nih, wah takut nanti kalau turun ke bawah, itulah manusia. Nah makanya teman-teman harus pakai baca chart, itu yang saya ajarkan supaya kita stay objektif, tidak bias. Jadi chart selain dilihat candle, divergent, apa lagi Pak? Yo, chart itu lihat candle, lihat indikator, terus lihat datanya Pak Yudi, data akumnya gimana, asingnya bagaimana. Ya saham-saham tertentu kalau lihat asing Pak, tapi kalau saham-saham yang biasa nggak usah lihat asing. Nanti cara masuknya, position sizing. Misalnya ini kita baru golden cross pertama,
ininya masih belum, ya udah. Nunggu histogram dulu boleh, atau ini sendal dulu setengah peluru. Ketika histogramnya tambah positif 1 peluru. Ketika ini bagus keluar dari daerah oversold ya, ininya juga golden cross, masih di positif, selon. Semua peluru jatahnya untuk dia nyoh, all in. Kalau perlu rumah di DKI enggak ding ya. Kalau perlu tinggal kolor, Pak. Iya, celana kolor juga kalau bisa dijual kita jual dulu deh. Jangan, Pak. Itu berarti sudah gila. Kalau nggak pakai kolor ya bahaya. Candle, golden cross ya Pak ya. Data bagus ya Pak. Tapi butuh waktu lama dong Pak kalau kayak gitu Pak. Makanya kita perlu tim Pak biasanya Pak. Jadi lebih cepat. Kalau sendiri teman-teman tinggal teriak di live, boleh Pak. Makanya tolong sudah begitu ucapan terima kasih aja enggak ya kan, dadah. Nah, ini kalau salah diomelin lagi ya Pak ya. Nah, gimana nih? Nah, sekali lagi TA itu 60-70%. Saya ditunjang data, itu akan lebih tinggi lagi. Nah, cuma ya market is market. Itu enggak bisa kita kontrol. Kalau kita salah ya harus diakui salah, nggak apa-apa, nggak loss. Iya. Yang bagus adalah ketika loss kecil, ketika cuan bisa cuan gede. Cuan ya, cuan kecil boleh, pokoknya jangan sampai loss gede lah intinya itu. Anda pasti survive. Ya, hanya dihindari itu aja. Oke. Nah, yuk kita coba praktek. Mau contoh apa? Cuan. Bro, Pak. Saya betul dulu. Cuan ini masih sideways ya sebenarnya. Nah, kita lihat. Oh, ini sudah saya hapus dulu. Divergennya. Lihat ya. Ini sempat dead cross nggak jadi golden cross, dead cross lagi. Ya. Ini masih yang lagging dulu kita belajar ya. Laggingnya masih jelek ya. Histogramnya tapi membaik. Oke. Nah, kita siap-siap histogramnya mulai, tapi belum ada golden cross. Ya, oke, belum. Tapi si leadingnya sudah cross, Pak. Golden cross. Golden cross, Pak. Nah, jadi ini sudah early stage ya, dia sudah golden cross. Naik nggak? Ya naik sih, tapi belum confirm. Histogramnya naik nggak? Naik sih. Naik ya. So, peluru pertama menarik. Nanti ketika dia golden cross, ininya hijau. Nah, ketika paling bagus keluar dari area 20 sini. Seperti ini loh, golden cross, area 20 lumayan. Walaupun ya nggak lanjut ya, tapi lumayan. Kasih cuan. Ya. Lihat, kalau lihat sinyalnya ini, nah kita mau lihat enggak belum ada divergensi. Dulu jaya-jayanya bisa dilihat nih di sini golden cross keluar dari sini, ininya positif, all in tuh ya. Dia lihat ya, ketika dia masih naik-naik, si leading ini masih lemahnya adalah di situ ya. Ini sudah bulat di atas nih. Nah, ketika dia ARB sekali, dia sudah langsung dead cross. Baru ini telat. Belum ada. Divergen juga belum ada. Oke. Ya, ini normal sekali baru
leadingnya positif, golden cross di sini. Pak Yudi lihat nggak golden cross di sini? Lihat Pak, tadi udah digedein ya. Ya, tapi paling Stop bagus ini nanti berapa? kalau keluar dari sini ya. Ininya juga membaik. Ketika keluar dari sini, saya perkirakan ketika break ini sih 5250-nya. Oh, 5250 ya. 5250. 75. 5275. Nah, ini bisa nyampe di sini. Ketika break ini lagi masuk ke area 58 ya ininya sudah golden cross juga. Nah, itu jos. Yang lagging. Yang di IG supaya tidak FOMO gimana? Ya lihat chart. Supaya kelihatan sinyalnya bagaimana, objektif. Kalau sinyalnya kayak tadi kan contoh pegas tadi udah di atas, terus semua indikator bagus, tapi harganya ada pelemahan. Ya tunggu, nanti buy break nunggu candlenya di break, atau buy on pullback nunggu di bawah. Selama masih indikatornya bagus, ya menarik. Oke, sudah. Thank you Pak. Next, ada yang Agro bertanya? Pak, agro. Agro sudah diajak sebelum naik loh. Agro. Tuh, saya hapus dulu supaya bersih catnya. Ini gambar saya udah ininya sudah golden cross, ininya sudah golden cross sebelumnya, betul nggak? Lebih. Ini golden crossnya agak telat nih di sini nih. Betul? Duluan yang leading kan jelas ya. Tapi yang leading sudah ngomong jual lagi di sini. Nah, ini terjadi whipsaw. Karena habis itu dia golden cross lagi, betul nggak? Kok kotak. Bulat. Lihat enggak, Bu, whipsaw-nya? Iya Pak, mepet tuh. Iya. Nah, ini terjadi whipsaw. Nah, leading tuh yang kelemahannya yang itu tadi. Tapi ketika dia keluar dari area ini, ininya juga bagus. All in dong. Nah, cuma lihat, ini terjadi lagi dan terjadi lagi. Dead cross lagi di sini. Kurangi posisi. Kok bulet toh? Kotak. Dead cross. Lihat ya dead cross-nya ya. Lihat enggak? Kelihatan Pak. Tuh. Ya, ini dead cross. Terus habis itu tapi golden cross lagi di sini. Dan loh, ini buat nyopet bisa nggak? Bisa banget, sama aja. Kita chart hourly. Oke ya. Nah, early stage, golden cross di sini, dead cross di sini. Masuk di area ini golden cross, ya katakan kita masuk di area di sini closing. Terus dead cross-nya di mana? Di sini. %3,6. Nah, habis itu golden cross lagi. Setelah dijual, nah ini ketemu whipsaw golden cross, ya udah masuk. Terus dead cross lagi di sini. Jadi masuk di mari, masuk di sini, ya. Keluar di sini, anggap aja keluar di closing ya. 7%, lumayan ya. Ya,
Pak, kalau posisinya inside bar gini ya, kalau kita walaupun ada dead cross tapi posisi ininya candle-nya masih inside bar, kalau kita mau tahan posisi juga boleh kan Pak? Maksudnya nggak mau keluar untuk swing aja. Loh, ya niatnya awalnya apa dulu, Bu? Oh, kalau yang ini kan ini hourly ya Pak. Kalau hourly harus, kalau break dari yang merah candle yang gede ini, berarti tutupan ini memang harus exit ya Pak, karena kan lebih low dari candle merah itu ya Pak. Dan ini mau keluar dari daerah overbought loh. Oke, ngerti Pak. Kalau untuk di copet, tapi kalau untuk swing ya masih menarik sih. Masih belum ada tanda-tanda untuk jualan kan. Iya. Kadang itu gini Pak, kan kita masuknya awalnya itu kan untuk copet, tapi begitu bagus kok masih oke, jadinya swing. Nah nanti tapi, kalau nanti akhirnya jadi investor kalau gitu ditahan. Iya. Nggak boleh karena indikator itu kan time based indicator ya, jadi berdasarkan waktu. Kalau dilihatnya ini misalnya ini daily-nya bagus, weekly-nya belum tentu bagus loh. Nih, ya mulai ya. Enggak, Pak. Ya. Tapi belum seapik. Jadi monthly-nya modar. Masih sideways-nya. Nah, iya, jadi nggak boleh time frame-nya nyocokin kita. Maunya kita apa? Supaya kita objektif. Kalau kita nggak objektif ya akibatnya begitu. Oke, jelas, Bu? Pak, kalau besok nih jadi strategi trading hari Senin. Ini kan candle yang closing-nya tuh tajam banget tuh, Pak, jarumnya. Berarti tunggu break-nya kejauhan dong, Pak, nunggu break 3.20. Ya, hourly aja. Kalau ini kita percaya misalnya ini masih whipsaw, dead cross, golden cross gitu loh, nggak jadi keluar ya. Karena memang belum confirm. Ya udah, kalau mau gitu ya tinggal kita lihat harganya ya tinggal digambar gini loh, Bu. Iya. 306 berpeluang menguji kembali 322. Nah, yang masalah tuh ketika turun dari bawah Anda masih ngomong nih masih hijau, Pak. Ini enggak apa-apa. Iya. Ya itu enggak bisa. Harusnya, ya. Pak, kalau copet nih, kadang kan gini Pak, dia kan break 300 kan, diturunin tuh sampai 5 lantai, jebret ke bawah. Kan kita takut tuh kita buang, itu balik lagi loh Pak. Itu strateginya berarti harus gambar lagi ya Pak, beda lagi ya strateginya. Misalnya dia, ini kan 300 kan titik supportnya, jadi kalau misalnya turun dari 300 pada saat market buka, dia diturunin ke 290. Kadang kan suka gitu tuh Pak. Suka berat turunin dulu. Kita udah kena cut loss. Terus dia balik. Kadang kalau udah pullback gitu Pak, mentalnya tuh udah kena cut loss, hilang barang, terus mau masuk lagi tuh udah jiper Pak, udah takut. Padahal sebenarnya itu udah pullback, udah oke, udah confirm, udah ada tanda-tanda dia mau balik arah, harusnya berani ya Pak. Ya pokoknya kan nanti tinggal dilihat hourly yang terjadi seperti apa. Ya, misalnya hourly-nya, indikatornya, misalnya yang leading sudah golden cross lagi ya tidak perlu takut. Nah memang tetap lihat harganya. Makanya harus belajar lihat chart. Kalau sekarang ini posisinya setelah turun dia inside bar indecision mau lanjut turun apa naik. Pertanyaannya kan Bu, lihat tadi seolah sudah punya barang atau belum nih Bu? Belum, ya. Besok kalau mau ambil kan. Belum ya, nunggu break 306 kan. Iya. Pertanyaan kalau terus turun 300 ya dijual. Nanti setelah kita jual Pak, dia balik lagi. Iya. Ya, sukanya gitu Pak. Saat itu petanya pasti berbeda. Iya. Ya, maksudnya tergantung candle. Mungkin candle sudah candle reversal, indikatornya juga ini. Nah itu boleh aja. Harus berani masuk lagi. Ya. Itulah objektif. Kalau kita baperan ya nggak cocok sebagai seorang trader. Ya maunya nggak baper Pak, tapi bolak-balik kena ya jadi baper Pak. Nah biasanya bolak-balik kenanya karena nggak disiplin sih.
Iya betul Pak, nggak disiplin. Harusnya Kalau udah kita tempe. di satu saham itu misalnya ini ya, oke, saya sudah sekali nih break, ya kan. Dan biasanya tuh lihat, misalnya ini target 322. Sudah sampai 316 sih, 320 kita nggak jual. Enggak. Padahal jelas terjadi pelemahan, mungkin juga di sini sudah ada dead cross, kita masih nggak mau. Nggak apa-apa lah, targetnya Pak Robin 322. Nah, sudah merasakan untung banyak, terus turun sampai ke titik cut loss itu kita nggak terima. Nggak usah ke titik cut loss lah, menang untung 5 juta, turun 3 juta aja kadang kita nggak terima. Tadi udah 5 juta, nggak mau. Turun soalnya 3 juta nggak mau, aku tetap mau 5 minimal, kembalikan tadi yang 5 juta. Terus impas, nggak mau aku impas. Terus rugi, ya udah rugi yuk. Malah mau rugi. Ya itu yang terjadi. Terus mentalnya kena, Bu. Karena sebenarnya kita sendiri yang nggak disiplin. Walaupun targetnya 322, tapi ketika ada rejection, ya harus berani mencukupkan diri. Itulah aku ngomong, kalau kita itu, teman-teman tahu enggak, di kasino itu warnanya itu didesain berbeda. Wangi-wangiannya itu didesain berbeda supaya kita tuh betah di sana. Jiwa judinya juga membara. Kita juga baru tahu. Nah, itu. Tapi fungsinya menghujam kita semua, Pak. Betul. Perasaannya kita mau cuan terus. Padahal sudah kalah, kita pengen kembalikan. Makanya di sana kan teman-teman makan, kalau kelihatannya yang pemain gede gitu kan, ya udah makan minum gratis, ya kan. Hotel disiapin. Nah, butuh hiburan disediain ya Pak. Iya. Oh itu jangan bilang Pak. Aku salah persepsi. Salah persepsi. Loh, hiburannya TV yuk. Iya, apa? Benar Pak. Iya TV benar. Oke ya. Jadi teman-teman sama di market itu kalau baperan ya, makanya seringkali kalau kita ngomong ada ngusir penumpang itu sebenarnya big man-nya sedang memainkan emosi kita. Kalau sudah nggak ini semua ya. Makanya sebenarnya nggak mungkin sih kita nggak pakai emosi ya, tapi berusaha seminim mungkin. Makanya lihat chart, lihat candle, ya, lihat data. Tapi sayangnya data itu sama bursa yang asing dan data akumulasi itu ditutup kan, baru setelah tutup baru tahu. Tapi ya kita lihat aja, banyak yang ajar kanan apa ajar kiri. Nah itu pengaruh untuk kita lebih objektif ya. Oke, pakai yang leading. Kalau leadingnya ngomong jual ya kurangi posisi lah minimal. Betul Pak. Saya Pak ya ikut terus ya Pak. Saya jual sebagian Pak. Tapi ada yang ya SMLE suruh jualan. Baru itu gimana Pak supaya naik lagi? Ya momennya berbeda. Ini teman-teman ketika saya ngomong ini mau naik, ya naik. Tapi kalau yang kedua kali mau naik apa enggak itu ngelihatnya sudah berbeda. Nggak mudah. Nah, terus kita paksa suruh dia naik ya nggak bisa. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Oke? Oke Pak. Sudah jelas? Jelas Pak, makasih banyak. Ini direkam ya Pak? Jelas Pak. Ada rekamannya Pak? Masuk ke ruang judi Pak. Bukan. Spekulasi. Ini bukan judi, ini edukasi. Ini tuh lihat, kalau judi itu kan tanpa mikir ya, betul-betul based on luck. Kalau ini ada analisa tuh, ada indikatornya, baca data. Kita bisnis juga gitu ya, betul ya Pak Tony ya? Iya. Lihat pesaing gimana, kita lihat bandarnya gimana, indikatornya apa, penjualannya ternyata bulan ini turun-turun, ternyata inflasi, ternyata nah sama di kita ini di saham sebenarnya juga. Makanya saya ngomong ini bukan judi, tapi is a game of probability.
Iya Ini Pak, pakai benar. analisa. Enggak, Pak, benar. Nerangin panjang-panjang bener. Pak Robin, Ya, Pak Robin, berarti ini solusinya kalau sekarang punya posisi nih gitu. Apa? Berarti kalau turun di bawah 300 kita cut loss, kalau dia lebih dari 306 itu berarti boleh ikut lagi gitu, Pak. loh bukan. Ini kan tadi Bu Ilya tanya, kalau mau ikut gimana? Saya ngomong pakai copet dulu aja, karena rejectionnya kan gede kan. Ini loh, candle ini. Nah, untuk nyopet besok masuknya gini. Bukan solusi kalau sudah punya. Linda udah punya atau baru mau masuk? Kalau baru Udah masuk punya, ini. udah punya, Hah? masuknya pas turunnya sih. Lupa dicabut. Nah, kalau kita udah masuk di daily, sebenarnya cut loss-nya sih, makanya tergantung masuknya karena apa, di harga berapa. Oke ya, ini yang awalnya tadi saya delete. Misalnya. Kalau dasarnya daily, kita senang saham ini untuk swing, ya. Ini sebenarnya masih cakep. Kenapa? Karena ini ada pola apa nih? Ya, saya ngomong yang pendek dulu aja ya. Pola double bottom pendek kan. Nah, ini shoot saya tarik. Mana? Shoot double bottom ya sudah di break, tapi kayaknya targetnya kalau yang pendek ini sudah tercapai sih. Ya kan? Saya tarik. Loh, malah melebihi. Cici Linda masuknya di harga berapa? Coba. Halo? Ya, hilang dia tanya. 06. 306. 306, Nah, Pak. ya, 306 misalnya ya. Nah, pada waktu masuk 306, exit plan-nya di berapa? Mesti nggak mikir kan? Pokoknya ketika turun-turun murah karena Hah? Nah, makanya Ya, pentingnya rencana membuat sih 350. Hah? 350 kan 320-an. Ya, oke, boleh karena murah 322 turun ya. Exit cut loss-nya di berapa? Sebenarnya plan-nya ketika masuk. Atau nggak punya plan ketika masuk? Sudah ya lihatnya karena dia volumenya gede sih Pak, nggak ngira kalau dia rejectionnya gede juga sih, kan turunnya sore-sore gitu Pak. Nah 306 itu beli ketika naik apa ketika turun? Turun, jadi lupa cabut Pak. Yang nawar. Ya nawar. Kayak BBYB kan pas turun juga kan saya tanya Pak boleh nggak nih gitu, Bapak kan katanya nanti lihat dulu. Dapat tuh di 280, 282 BBYB juga. Tapi saya udah jual sih tadi atasnya tuh di 290 sama 300 lebih saya nggak kejar, terus tunggu turun, ternyata turun kena target. Nah, ketika Cici Linda beli 306, katakanlah mau nawar, ya kan pikirnya turun-turun nanti naik lagi kan. Nah, kalau tidak sesuai skenario, lupa nyabut. Sekarang tuh harusnya tetap ngerti bahwa, aku exit plan-nya di mana. Ya. Anggap aja nih sebenarnya 306 itu ideal sih. Kalau bertahan di situ, ini kan setengah candle ya. Itu menarik. Tapi karena rejection sampai 302, nah itu kurang enak gitu kan. Nah, besok kalau sebenarnya kalau 306 karena ini saham sebenarnya ini kan tadi pendek target belum, tapi sebenarnya dia ada cup and handle panjang ya. Nah, sampai sini nih. Itu pun target sudah tercapai. Nah, cuma ini selama MACD-nya positif ini masih oke. Linda mau di 292 Carlos saya masih oke. Oke?
292. Kalau di bawah 292 jual. Ya, Karena Pak. ini daerah support resisten yang cukup kuat. Nah, ini ketemu apa, saudara-saudara seiman? Supply zone. Di supply zone. Nah, ternyata. Nah, tapi jangan terus ketika masuk di sini, nah misalnya kita cut loss dulu nggak apa-apa kalau sampai 292. Ya, nanti kita tunggu di bawah. Di berapa? Di dimension sini, 272. Volume sih oke, ya kan. Ini masih mau naik sih. Menurut saya masih mau naik. Akumnya merah. Asingnya masuk gede. Ya oke lah. Masih naik nih. Nah, kalau strateginya ya tadi supaya misalnya 306 kan punyanya Linda kan, pas tuh kalau break malah dibeli lagi. Iya, Pak. Rumahnya Jadi dicopetin dulu, kalau nggak sampai nggak break, nggak sampai 322 ya jual. Copet gitu. Nanti kalau break 322 ya boleh di hold. Kalau udah dijual Pak, break 322 orang kan takut. Nah selama ini sih Anda sudah belajar sekarang indikator yang leading mau, selama indikatornya bagus ya jangan dijual. Itulah stay objektif. Anda dibantu oleh indikator. Indikator sekarang udah kenal secara mendalam ya. MACD, MACD yang lagging, stokastik yang leading. Dua itu dulu. Ya, nanti ada lagi RSI, ada OPV, tapi yang saya pakai yang basic-basic supaya tidak complicated. Saya akan berhenti, mungkin nanti next kapan lagi tambah RSI, habis itu berhenti. Karena kita akan fokus belajar price action, belajar memakai cara membuat trading plan dan lain-lain, itu jauh lebih penting. Tapi harus ngerti memakai, karena walaupun sudah kelas-kelas sebelumnya udah ini, cuma mungkin saya kurang mendalam dalam satu indikator aja 1,5 jam gini, sampai 2 jam. Oke, jelas, Linda? Tadi udah bahas BBYB juga nggak, Pak? Ya, satu orang satu, lain lagi. Oke, supaya adil dan merata. Ada yang lain? SMRA boleh Pak? Ya, BBYB. Terakhir Bu, lemes ini saya. 2 jam. SMRA, iya Pak Grace, lihatnya, ayo belajar analisa Pak Grace. Kalau stokastiknya sih udah golden cross Pak, cuman belum lewatin dari nilai 20 ya Pak. Nah, itu penting. Apakah boleh titip sendal Pak di sini Pak? Boleh. Kalau untuk MACD-nya juga masih belum golden cross, cuman indikasinya sih udah histogramnya sih udah mengecil ya Pak ya. Udah mau positif, mau nol ya Pak. Jadi apakah boleh untuk titip sendal Pak di sini Pak? Makasih Pak. Boleh. Tapi lihat, sebenarnya ini kan sudah golden cross di sini. Ya enggak? Iya Pak. Tapi ini baru di bawah tuh whipsaw terus loh. Golden cross. Ya. Golden cross. Udah 3 kali golden cross nih. Iya. Ya. Tapi sudah juga 2 kali dead cross. Iya. Cuman Ini untuk MACD-nya kan masih menuju ke bawah ya Pak ya untuk MACD-nya Pak. Ya, bentar Pak. Jadi ini ketika terjadi, ini sebenarnya terjadi whipsaw, betul nggak? Iya. Nah, ini misalnya ini golden cross, MACD histogramnya malah membesar.
ketika terjadi golden cross, indikatornya ini mengecil sih, tapi dikit. Ya, habis itu membesar lagi. Ya, ketika terjadi ini, nah indikatornya menarik nih, mau membaik ya. Nah, tapi ya belum. Paling bagus ditunggu keluar dari area ini. Oh ya, saya penganut yang 30, sorry. Bukan 20-80, tapi 30-70. Lebih agresif. Maksudnya lebih confirm, bukan lebih confirm. 30 ya saya pakai, 30 dan 70. Ya. Secara teoretikal ada yang pakai 20 dan 80, tapi saya pakai 30 dan 70. Nunggu masuk area ini Pak, lebih confirm. Oh, iya. Leadingnya. Seperti yang terjadi di sini. Ya lumayan sih, walaupun baru itu terus dead cross meneh. Tapi sempat ngasih cuan. Ya ini makanya kita kalau sudah punya di sini 1, 2, pasti ini mestinya cuan. Ininya membaik. Nah, ini yang membuat di sini nggak cuan banyak. Nah makanya saya ngomong tetap utama price action adalah perhatikan. Dia ini nggak keluar dari fraktal. Nah ini besok kalau bisa ini golden cross ini terus keluar dari fraktal, wah itu berpotensi lumayan ya. Nah 600. Oke. Nah selain ada indikator, price action-nya juga diperhatikan. Pak, kalau dia Iya, Pak. tembus ke garis kuning aja itu sudah oke sebetulnya ya 545 itu. Belum. Masih Karena belum. begitu masuk ke kuning ini masih masuk area sideways dia. Jadi belum uptrend. Uptrend ketika break 565. Pak, fraktal itu kan ada atas dan bawah Pak harusnya, enggak ya? Nah ya ini bawah yang oranye ini. Bawah yang kuning toh. Jadi masuk bawah aja belum ya? Harus Belum. masuk sampai tembus atas ya. Oke. Nah, ini aliran pakai fraktal ya. Nah, kalau pakai downchain malah lebih 58. Cuma kalau Anda pakai downchain 545 ya area tadi ya. Itu 545 tadi adalah break apa? Middle downchain. Fraktal bawah tadi Pak. 545. Nah, ya, masih fraktal bawah. Nah, kalau saya aliran downchain fraktal bawah, middle downchain mau saya. Tapi uptrendnya ini malah 585 ya. Tapi kalau lihat data akumnya sih jos. Foreignnya yang masih jualan terus. Gebuki asing. Ya. Begitu. Kok hilang? Nah. Jelas Pak Kris? Jelas Pak. Terima kasih Pak. Malah delok lain-lain. Tapi intinya tadi kita lihat. Ini dan Anda perhatikan ya saham yang di area histogram kayak gini itu susah Mas ya. Masih suffer yang di bawah 0. Main saham yang sedang di atas 0 tuh lebih enak ya. Tuh. Nah, di bawah 0 tuh lihat kalaupun naik cenderung turun. Karena MACD itu lagging aja ngomong turun. Coba saham yang paling jos apa? Yang naiknya paling tinggi kemarin apa? IRA. Inof, Pak. IRA. Nah, IRA ini lihat ya. Ya, sebelumnya daerahnya memang tipis-tipis sideways sih. Ya, tapi ini sebenarnya kalau dibesarkan sudah mau dead cross nggak jadi ya. Ini menarik nih area hijau ini. Saya kasih garis ya supaya tahu. Nah, kita lihat.
posisinya, daerah sini. Cuma nggak langsung jalan ya. Nah, kalau kita lihat ini golden cross-nya, wah bareng nih. Strategi double cross ini. Tapi belum jalan, nunggu berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-8 ngejos. Tapi si indikator leading-nya ini sedang ngomong nih. Tapi sempat dia jual. Tapi ketika dia golden cross di sini, bentar, ya, saya zoom dulu. Terjadi golden cross-nya kapan sih? Oh ya, baru terakhir ya. Sehari sebelum nih. Leading-nya udah ngomong sikat. Jadi kalau Anda, dan ini stow-nya kemarin keluar. Jadi Pak, kalau gini kan telat. Nah, kemarin itu ketika dia keluar dari area ini, itu sudah boleh ikut sebenarnya. Kalau Anda agresif nih, agresif mode. Oke? Nah, gitu. Jadi tanda-tanda alam tuh pakai indikator yang leading, confirm dengan lagging. Intinya gitulah pelajarannya. Gampang kan? Nanti dilihat lagi videonya ya. Iya, Pak. Oke, happy weekend. See you tomorrow. Pak Robin. Terima kasih Pak Robin. Sore Pak. Thank you teman-teman. Trader Pak.